Lebih dari 2 jam kemudian, video mengerikan dari kebun binatang itu sudah selesai. Sekarang aku harus mengunggah video di saluran YouTube-ku. Tanganku gemetaran. Pikiran di kepalaku hanya tentang penipuan itu. Bagaimana aku akan melihat uang yang akan datang dari para fansku. Aku akan merasa malu karena semuanya bohong. Dan inilah, videonya diunggah ke saluranku. Dan aku mengirimi Michael linknya. Balasannya, aku menerima instruksi baru, apa yang harus dilakukan selanjutnya. Aku hanya diberi waktu 5 jam untuk tidur. Kemudian aku harus pergi ke studio tempat pengambilan gambar bersama orang tuaku. Mereka juga harus memainkan peran tentang betapa menderitanya anak mereka. Itu keterlaluan. Aku tidak akan membiarkan orang tuaku terlibat dalam penipuan ini. Ternyata orang tuaku tidak harus terlibat. Ada aktor yang akan memainkan peran sebagai orang tuaku. Selain itu, akan ada aktor untuk berperan sebagai teman-temanku dan bahkan sebagai pacarku. Michael memutuskan untuk tidak mengeluarkan uang ekstra. Dia memaksa Alice untuk berperan sebagai pacarku. Aku tidak percaya itu benar-benar terjadi padaku. Aku benci hari ketika aku memutuskan untuk membuat saluran YouTube. Aku bisa saja sekarat dan tidak ada yang mendapat masalah. Sekarang pacarku mengkhianatiku dan aku harus bekerja dengan gangster. Kehidupan seperti mimpi. Beberapa saat kemudian Bodia datang. Dia menjadi juru kamera permanen untukku. Dia adalah pria yang hebat, semoga dia dibayar dengan baik. Awalnya kami harus membuat video tentang keluarga palsu dan pacarku. Kami harus duduk di meja makan, aku makan, semua orang akan melihatku dengan air mata di mata mereka. Apakah Michael begitu bodoh sehingga dia berpikir ada orang yang mempercayai semua ini? Sebenarnya aku tidak peduli, jadi aku duduk di meja dan kami memainkan peran kami. Syukurlah kami selesai sangat cepat, aku sangat berterima kasih kepada Bodia. Tugas selanjutnya adalah membuat video semua orang secara terpisah. Aku mendengarkan pidato orang tua palsuku dan aku mulai tertawa histeris. Aku tidak bisa menahannya. Naskahnya sangat buruk sehingga mereka bahkan salah mengeja namaku dalam kalimat, "Kami tidak ingin Alex meninggalkan kami." Karena aktornya mengerikan, videonya pun tidak akan lebih baik. Sekarang giliran Alice yang akan syuting. Selama sekitar 2 menit dia membaca teksnya, tetapi tanpa diduga dia membuangnya. Dia mulai sedikit gagap dan aku bisa mendengar air mata dalam suaranya. Namun aku terkejut dengan kata-katanya. Sejak kecil, Alex adalah orang yang selalu berada di dekatku. Jika kami memiliki kesulitan dalam hidupku atau dalam hidupnya, kami mengatasinya bersama. Alex adalah orang yang hebat, tetapi sekarang dia dalam situasi yang mengerikan. Bukan karena dia sakit, tapi karena beberapa orang jahat ingin mengambil keuntungan darinya. Dia bahkan tidak menyelesaikan kalimat ketika orang-orang Michael meraih Alice dan mencoba menariknya ke ruangan lain. Aku tidak bisa hanya berdiri dan menonton. Aku mengambil tripod kamera dan mulai memukul mereka. Satu orang mendapat pukulan di kepalanya dan melepaskan Alice. Tiba-tiba dia mengambil pistol dari sakunya dan menembak kakiku. Alice berhasil membebaskan diri. Aku berteriak kepadanya untuk melarikan diri. Tetapi seperti yang telah kuduga, dia berlari ke arahku. Aku berhenti memperhatikan apa yang terjadi di sekitar. Karena rasa sakit dan aku kehilangan kesadaran. Hal terakhir yang aku ingat adalah Bodia merobek celanaku dan wajah cantik Alice. Dia ketakutan dan menangis.